Saya merasa tidak harus mengatakan saudara harus memilih siapa, silahkan pilih, asal hati nurani saudara itu membisikkan ini presiden dan wakil presiden saya, silahkan. Kalau orang mengatakan saya akan menegakkan hak asasi manusia sementara dia sendiri berlumuran dengan pelanggaran HAM, itu pasti tidak layak. Kita tidak harus percaya terhadap program-program visi dan misi. Tidak harus percaya terhadap program visi dan misi yang ditulis di kertas dan diumumkan di televisi. Yang harus dipercaya adalah track record, catatan perjalanan ketika beliau itu belum menjadi pejabat sampai menjadi pejabat. Kalau ada orang bilang memberantas korupsi sementara dia sendiri berlumuran korupsi, itu pasti tidak layak. Kalau orang mengatakan saya akan menegakkan hak asasi manusia sementara dia sendiri berlumuran dengan pelanggaran HAM, itu pasti tidak layak. Oleh sebab itu, yang kita baca itu adalah track record perjalanan hidup, catatannya pernah punya masalah apa orang ini. Itulah yang harus kita perhatikan dalam memilih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pertama, saya mengajak kita semua, mari jadikan forum sholawat Persatuan Indonesia ini untuk betul-betul menyatukan hati kita dengan penuh kedamaian, menyongsong pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024 ini. Pilpres dan Pileg akan berlangsung 14 Februari. Saudara sekalian, pemilu itu diadakan untuk memilih pemimpin. Jangan dispekulasikan memilih pemimpin dengan harga murah. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan engkau jual dan jangan engkau beli ayat-ayat Allah itu, kebenaran dan amanah yang disampaikan oleh Allah kepada manusia itu dengan harga yang murah atau murahan. Pemilu adalah saat menentukan memilih pemimpin yang benar, memilih pemimpin yang tidak menspekulasikan nasib kita sebagai bangsa dan negara yang sudah berdaulat, sudah kita rawat selama 78 tahun negara ini dengan baik. Jangan sampai kekonyolan kita menyebabkan negara kita ini menjadi mundur dalam perjalanannya ke depan. Itu adalah tanggung jawab dan amanah kita karena Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah ini harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Saudara, diminta oleh agama kita untuk bertindak sesuai dengan bisikan nurani tentang kebenaran. Karena kalau orang berbuat tidak benar, tapi kita pura-pura tidak tahu karena dirayu, karena ditekan, karena diteror dan sebagainya, maka sebenarnya nilai kemanusiaan kita itu turun menjadi seperti binatang ternak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsirum minal insi wal jins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am." Pidato Mahfud MD menyinggung tentang pelanggaran HAM dan lain-lain. Mahfud MD mulai keras, jangan bilang mau tegakkan HAM jika Anda sendiri pelakunya. Saudara, menurut ayat Al-Quran ini disebut manusia itu
kita semua ini akan dicampakkan ke neraka jahanam. Seperti halnya jin dan manusia yang lain, kita ini dicampakkan ke neraka jahanam. Kalau kita ini punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tetapi tidak mau memahami kebenaran dengan hatinya itu, membutakan hati hanya karena urusan-urusan yang sifatnya duniawi, urusan sepele, urusan sembako, lalu kita menggadaikan hati kita terhadap kebenaran. Atau kita, kata Allah, punya mata tetapi tidak mau menggunakan mata itu untuk melihat yang benar, pura-pura buta bahwa ada sesuatu yang salah di depan kita, lalu kita pura-pura tidak lihat dan pura-pura diam. Atau kita walahum adanun la yasmauna biha, punya telinga tapi tuli terhadap kebenaran. Ulaika kal an'am, manusia dan jin yang seperti itu seperti binatang, balhum adol, malah lebih sesat lagi dari binatang ternak. Oleh sebab itu mari menyongsong pemilu tahun 2024. Saudara, di depan meja saudara, di rumah saudara sudah tersedia calon-calon yang akan saudara pilih. Saudara pilih siapa saja sesuai dengan bisikan hati nurani tentang siapa yang patut diserai amanah, siapa yang patut menjadi wakil kita. Gunakan hati nurani, gunakan mata, gunakan telinga, kemudian diskusikan. Saudara, saya merasa tidak harus mengatakan saudara harus memilih siapa, silahkan pilih asal hati nurani saudara. Hati nurani saudara itu membisikkan, inilah yang cocok menjadi wakil saya di DPR, ini wakil saya di DPD, ini presiden dan wakil presiden saya. Silahkan, ada pilihan-pilihan terbuka, tetapi jangan dijual murah. Prinsip hidup saudara kita semua memilih pemimpin itu yang mampu melaksanakan, menjanjikan program-program yang bisa dilaksanakan untuk rakyat. Kenapa? Negara ini tujuannya adalah membangun kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, ekonomi masyarakat harus menjadi tujuan, salah satu tujuan dari visi, agar pemerataan harta-harta itu tidak menumpuk di kalangan orang terbatas. Kaila yakuna dunatam bainal agniya minkum. Jangan sampai, ini firman Allah, jangan sampai negara kita yang kaya ini hanya bertumpuk kekayaan itu di orang-orang kaya yang culas terhadap bangsa dan negaranya. Itulah sebabnya mari kita pilih. Pilih, saudara pilih sendiri, banyak daftarnya. Silahkan mana ini yang menurut hati nurani benar, dan pilihan yang seperti itu akan berpahala. Pilihan yang benar didasarkan pada bisikan hati nurani dan pandangan mata yang lurus serta telinga atas kebenaran, itu akan dapat berpahala. Saya sering bergurau begini, kalau orang dikasih uang untuk memilih, ini kamu kasih uang besok pilih ya nomor sekian, itu sudah dosa. Dosanya apa? Dosanya karena orang itu menerima riswah, suap. Laknatullah ala rosi wal murtasi, laknat dari Allah bagi orang yang memberi suap dan menerima suap. Oleh sebab itu kalau saudara menerima hal seperti itu, terima, tidak apa-apa, tetapi hati nurani jangan berubah. Saya akan memilih yang benar. Memilih yang benar itu artinya tidak membisiki, tidak mengkhianati hati nurani, sehingga kita ini tidak berdosa kemudian, karena itu bukan suap. Kalau suap, saudara memilih karena diberi. Kalau sudah diberi kemudian memilih yang lain bukan karena suap, tapi boleh juga milih kalau ini memang yang ngasih ini baik, ya itu boleh juga. Tapi kalau itu dijual, itulah yang disebut
menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mari kita jaga Indonesia ini. Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kaya raya. Kalau korupsi bisa diberantas, hukum dan keadilan bisa ditegakkan, maka tidak akan ada rakyat Indonesia itu yang miskin. Karena konstitusi kita menjamin tidak boleh ada rakyat Indonesia yang miskin. Kalau dalam tahapan-tahapan sekarang kita merencanakan ya tahun 2045 kira-kira akan kemiskinan itu tidak ada. Tapi itu semua bisa dipercepat, bisa diakselerasi manakala kita bekerja secara profesional. Saudara, saya tidak akan menyuruh saudara milih siapa, tetapi hadirlah tanggal 14 Februari tahun 2024, artinya 40 hari dari sekarang. Adili kehidupan demokrasi kita. Cara mengadili adalah memilih siapa yang benar, memilih siapa yang baik, memilih siapa yang cocok menjadi pemimpin dan menjadi wakil rakyat. Itulah tugas rakyat, itulah hak rakyat. Dan siapapun yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga 5 tahun berikutnya dan setiap 5 tahun kita akan membuat pengadilan rakyat tentang siapa pemimpin kita dan wakil yang harus kita pilih. Saudara, menurut saya ini yang terakhir, kita tidak harus percaya terhadap program-program visi dan misi. Tidak harus percaya terhadap program, visi, dan misi yang ditulis di kertas dan diumumkan di televisi. Yang harus dipercaya adalah track record, catatan perjalanan ketika beliau itu belum menjadi pejabat sampai menjadi pejabat. Kalau ada orang bilang memberantas korupsi sementara dia sendiri berlumuran korupsi, itu pasti tidak layak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.